Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Yuliana Sinarni, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMA Negeri 3 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 12 semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 di kelas 12 SMA Negeri 3 Borong dengan materi mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Terima kasih kalian sudah hadir di sini dan Ibu mengucapkan selamat pagi. Pagi luar biasa. Saya siap. Satu semangat. Semangat 3 Borong. Biar Mari kita tepuk tangan. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dengan materi kita yang baru, yaitu upayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Baik anak-anak sekalian, apakah kalian siap untuk mendengar pelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita sebagai umat Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat serta rahmat yang sudah kita terima dan juga memohon berkat Tuhan untuk perjalanan kita selanjutnya. Mari saya minta kalian semua berdiri tentang orang yang sudah ditugaskan untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita silahkan untuk berdoa dalam nama Bapa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melanjutkan. Amin. Dalam nama Bapa. Setelah kita berdoa, sebelum memulai atau melanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya minta kalian semua berdiri dulu. Kita ice breathing. Ya. Saya minta Charlie untuk memimpin kita dalam game ini. Ya. Silakan. Yang pertama, nanti ketika saya menyebut sebuah kata yang menamai sebuah kata yes, berarti teman-teman itu melompat ke kata yes. Di kotak yang bertuliskan yes. Sesudah itu, ketika saya menyebut kata no, berarti teman-teman lompat ke kata no. Bisa? Buat satu barisan. Bisa? Depan bisa? Pas. Kita mulai ya. Yang pertama, saya sebut kata yes, teman-teman lompat di kata yes ya. Siap? Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Yes. No. Yes. Yes. No. No. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Dan Ibu harap kalian juga pada pembelajaran hari ini bisa berkonsentrasi. Baiklah.
Ibu akan mengecek kehadiran teman-teman sekalian. Ibu minta ke kelas Endah untuk melaporkan teman-teman yang tidak hadir hari ini. Ada? Ada. Siapa namanya? Vita Midas. Midas kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Baik. Ada lagi? Ada di sini. Siapa? Vanessa Agustinasi. Arsi. Kenapa ini? Sakit. Sakit juga. Itu saja. Jadi ada 2 orang yang tidak hadir ya. Mereka sakit. Jadi semoga hari esok mereka bisa kembali berkumpul bersama kita di sini, dan tugasnya kita semua untuk mendoakan teman-teman kita yang sakit supaya mereka bisa beraktivitas kembali dan berkumpul kembali bersama dengan kita di sini. Siap ya? Kalau pertemuan kali lalu itu tentang keberagaman bangsa dan tanah air kita, masih ingat kan? Masih? Baik. Apa yang kalian petik dari pembelajaran kemarin? Bahwa keberagaman itu adalah sebagai anugerah dari Allah. Keberagaman itu adalah anugerah dari Allah. Siapa lagi? Ya, Gio. Bahwa negara Indonesia kita ini itu negara majemuk karena terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, dan adat istiadat. Baik. Terima kasih. Jadi ada lagi? Mungkin? Iya. Pembelajaran kita kali lalu adalah tentang keberagaman. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya masing-masing. Dan kebudayaan ini menjadi kekayaan yang tak ternilai untuk bangsa kita. Nah, untuk melanjutkan materi yang kemarin, itu pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Baiklah, Ibu mau tanya sekarang. Apakah kalian tahu bagaimana upaya kalian untuk perdamaian dan persatuan bangsa ini? Upaya yang kalian lakukan untuk menciptakan perdamaian dan persatuan bangsa ini. Angkat tangan. Ya. Menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain. Yang lain? Upaya Menjalin hubungan kerjasama. menjalin hubungan kerjasama. Apa lagi? Membawa damai bagi setiap orang. Menjadi pembawa damai bagi semua orang. Apa lagi? Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Gambaran bahwa bagaimana menciptakan perdamaian dan persatuan di negeri kita tercinta ini. Baik, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian belajar tentang materi mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa ini, diharapkan kalian mampu memahami makna perdamaian dan persatuan bangsa serta menghayati dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang diharapkan dari pembelajaran kita tentang perdamaian dan persatuan bangsa ini adalah memahami makna perdamaian dan persatuan bangsa dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, adapun metode pembelajaran kita hari ini itu adalah metode contextual teacher and learning. Dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, sebentar Ibu akan tayangkan video dan kalian diminta untuk menyimak video yang Ibu tampilkan. Kemudian kita diminta untuk menanggapi, memberikan komentar berdasarkan video yang akan kamu tonton. Kemudian diskusi kelompok, mempresentasikan diskusi kelompoknya, dan ada kegiatan pendalaman kitab suci, dan ada rangkuman dari ibu guru dan juga ada refleksi dan aksi dari kalian semua. Bisa dipahami ya? Bisa. Siap untuk mengikuti semua alur pembelajaran kita hari ini.
Nah, baiklah anak-anak. Saat ini Ibu akan menampilkan video dan kalian diminta untuk menyimak video ini dengan baik. Siap ya? Siap, Oke. Bu. Oke. Selesai. Setelah kalian menyimak video yang ditayangkan, anak-anak sekalian, Ibu mau meminta tanggapan dari kalian terhadap video yang baru saja ditampilkan, yang sudah kalian saksikan. Yang pertama, apa yang dikisahkan dalam cerita tadi? Tentang penembakan Paus. Mengapa Paus Yohanes Paulus II mengampuni Mehmet Ali? Coba. Saya Ya. karena Paus Yohanes Paulus II memiliki rasa cinta kasih. Paus Yohanes Paulus II memiliki rasa cinta kasih. Ada lagi? Nah, Karena memiliki rasa persaudaraan. memiliki rasa persaudaraan. Ada lagi? Oke, selanjutnya. Bagaimana hidup Mehmet Ali Arta selanjutnya? Ya. Mehmet Ali kemudian dibebaskan pada tanggal 18 Januari 2010. Dia akhirnya menjadi seorang yang berkebangsaan Katolik dan dia kembali lagi ke Turki. Jadi dari video yang ditampilkan tadi bahwa Paus Yohanes kedua itu memiliki rasa cinta yang luar biasa terhadap kemanusiaan. Dia benar-benar mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Jadi karena Mehmet Ali ini melakukan kesalahan, benar bahwa dia dihukum. Kemudian secara pribadi dia Paus kedua dia mengampuni sahabatnya yaitu Mehmet Ali. Sekarang kita akan mendalami pesan atau teks kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 9 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 25. Saya minta kita semua untuk mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Matius dan saya minta Dio untuk membacakan teks kitab suci. Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati. Ibu minta kalian untuk membuka buku teks kalian masing-masing, ya. Dan di situ ada ajaran gereja, pertama dari Gaudium et Spes, artikel 78. Ya, artikel 78. Ibu minta kalian untuk membacanya tadi dengan teks kitab suci, dan sekarang Ibu minta kalian semua untuk membentuk kelompok diskusi. Kita akan mendiskusikan dua poin ini dari teks kitab suci yang dibacakan dan juga dari ajaran gereja, terutama dari Gaudium et Spes artikel 78. Baik, Ibu minta kalian semua untuk berdiri dan membentuk kelompok masing-masing. Ya. Sudah baca semua petunjuk diskusinya? Sudah. Sudah. Untuk kelompok 1 dan 2, pertanyaannya,
berdasarkan teks kitab suci yang dibacakan, yaitu Injil Matius bab 5 ayat isinya. Oke. Kalau sudah selesai dan kelompok 1 ya siap untuk presentasi. Oke. Kelompok lain sudah. Jadi setelah nanti kelompok 1 mempresentasikan diskusi mereka, silakan kelompok lain memberikan tanggapan. Siap ya? Oke. Baik, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Ya. Silakan. Selamat pagi untuk ibu guru yang saya hormati dan serta teman-teman. Selamat pagi untuk kita semua. Oke baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan atau memberikan penjelasan. Ini juga berbicara tentang apa artinya menjadi anggota umat Allah dan memberikan nasihat-nasihat tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Soal yang kedua, apa pesan perdamaian yang dibacakan dalam teks Injil tersebut? Bahwa setiap perkelahian antara dua orang harus diselesaikan. Jangan sampai terlarut dengan rasa kesal, saling memaafkan dan berubah jauh lebih baik. Dan soal yang ketiga, apa upayamu untuk mewujudkan ajaran Yesus tentang perdamaian dalam hidup sehari-hari? Upaya yang kami laksanakan adalah untuk mewujudkan ajaran Yesus tentang perdamaian. Itu saja hasil presentasi kami. Mungkin ada kelompok-kelompok lain ingin bertanya kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Baik, pertanyaannya, berikanlah salah satu contoh tentang perdamaian di tengah lingkungan sekolah. Saya ingin dijawab. Yang pertama, hindari bullying. Yang kedua, saling memaafkan. Yang ketiga, saling menghargai antara guru dan juga teman-teman. Terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di hadapan teman-teman. Silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada dengan pembaca, saya persilakan. Pertanyaan nomor 1. Apa pesan dari ajaran Gereja Katolik yang termuat dalam Gaudium et Spes artikel 78? Jadi pesan yang terdapat dalam Gaudium et Spes artikel 78 yaitu perdamaian akan tercipta bila setiap manusia mampu menghormati martabat sesamanya dan mampu menghidupi semangat kesabaran. Artinya setiap manusia dituntut untuk berani mengubah setiap hal sebab perdamaian yang sejati berakar pada kedamaian hati manusia. Pertanyaan yang kedua, apa upaya kita untuk mewujudkan perdamaian dan persatuan sesuai ajaran gereja? Upaya kita untuk mewujudkan. Kepada teman yang mau bertanya, kami persilakan. Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dari kelompok kami ada satu pertanyaan. Di sini pertanyaannya, apakah setelah melakukan perdamaian, apakah terhindar dari masalah atau konflik? Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Enda. Ya, saya beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari teman kelompok. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh teman kami. Yang kami tahu setelah melakukan perdamaian, konflik itu sudah tidak ada lagi. Untuk diskusi kelompok kami, sekian dan terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Anak-anak sekalian, terima kasih banyak. Kalian sudah memaparkan hasil diskusi kelompok kalian dengan sangat baik. Baik, sekarang Ibu akan merangkum jawaban dari kelompok kalian masing-masing. Ya. Yang pertama, pesan perdamaian diwartakan oleh Yesus tadi dalam Injil Matius. Ya. Yang pertama,
Yesus adalah tokoh sempurna dalam perdamaian. Demi untuk perdamaian dan persatuan hidup manusia, Yesus melalui jalan sengsara, wafat dan kebangkitannya, memperdamaikan dunia dengan Allah. Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kalau kita mencintai satu sama lain sama seperti kita mencintai diri sendiri, maka pertikaian atau konflik itu pasti tidak akan terjadi. Berikutnya, bagaimana upaya Gereja Katolik untuk membangun perdamaian dan persatuan? Upaya Gereja Katolik untuk membangun perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, ikut ambil bagian secara aktif dalam membangun kehidupan yang damai serta bersatu sebagai anak-anak Allah dalam memperjuangkan perdamaian dan persatuan bangsa. Kemudian dalam memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada semua manusia serta lingkungan. Kemudian Gereja Katolik harus sungguh menjadi sakramen keselamatan dengan perkataan dan perbuatan. Sungguh-sungguh harus menjadi sakramen keselamatan. Sekarang Ibu minta dari antara kalian untuk memberikan tanggapan terhadap materi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian untuk memberikan refleksi kalian tentang pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari saya sendiri, mewakili teman-teman mungkin, refleksi dari saya bahwa pembelajaran hari ini sudah sangat baik dan kita dapat mengetahui bahwa perdamaian itu adalah sebagai wujud cinta kasih Allah. Karena dalam perdamaian tentu ada cinta kasih yang akan membuat kehidupan kita lebih aman. Jadi perdamaian itu adalah suara dari Allah. Jadi pesannya di sini kita harus menjadi pembawa damai bagi semua orang di dunia ini. Itu saja, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Dewi. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi dari Yani. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik. Refleksi dari saya, perdamaian itu sangat bermanfaat bagi kita, di mana ketika kita bermasalah dengan orang, kita harus saling memaafkan. Dan untuk pesannya di sini, janganlah memusuhi musuhmu, tetapi kasihilah dia, agar tidak ada perpecahan atau tidak ada masalah di antara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Hal penting yang mau disampaikan dari materi pembelajaran kita hari ini itu adalah kita diminta untuk menjadi pembawa damai bagi sesama, bagi nusa dan bangsa kita. Mulai dari damailah dengan diri sendiri, kemudian dengan keluarga, dengan teman-teman di sekolah, dengan masyarakat di sekitar. Kalau kita sudah berdamai, maka otomatis bangsa dan tanah air kita juga akan menjadi damai. Jadi kita yang terdiri dari masyarakat yang majemuk ini, ya pertikaian atau konflik itu pasti selalu ada. Tetapi bagaimana upaya kita untuk menciptakan perdamaian itu? Ya dengan yang sudah kalian sebutkan, yaitu selalu menjadi apa? Menjadi pewarta kabar baik lagi, selalu menjadi pembawa damai bagi orang lain. Kemudian saling memaafkan, saling menghormati, jangan membenci, jangan memfitnah. Ya. Jangan sampai memfitnah orang lain, agama lain, suku, ras dan sebagainya. Kita sebagai warga negara harus tetap mencintai bangsa dan tanah air kita. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk sekali lagi menyaksikan video bagaimana ungkapan cinta terhadap tanah air kita. Siap? Siap, Bu. Siap ya? Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Berdiri. Raja
Jadi tugasnya adalah yang pertama, tulislah sebuah doa untuk perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia, serta selalu mendoakannya dalam doa-doa kalian setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, buatlah video pendek ya, dalam menjaga perdamaian dan persatuan bangsa. Bisa menggunakan aplikasi Canva atau sejenisnya. Untuk apa? Buat video pendek untuk mempromosikan tentang apa? Tentang perdamaian dan persatuan bangsa. Bisa? Bisa. Siap. Oke, terima kasih. Sudah menulis? Sudah. Tugasnya. Silakan kembali ke tempat duduk untuk kita lanjutkan dengan mengerjakan soal sumatika. Sekarang Ibu akan membagikan soal yang harus kalian kerjakan dan bisa langsung dikerjakan di lembar kerja ini, ya. Selesaikan soalnya dengan baik dan benar. Setelah itu baru dikembalikan ke Ibu Guru. Selain soal sumatif akhir tadi ini, jadi kalian juga Ibu minta untuk mengisi lembar instrumen penilaian dari sikap kalian selama ini. Ya. Apakah kalian selalu bersyukur sebagai warga negara Indonesia, kemudian bersyukur diberi akal budi dan kehendak yang bebas. Nanti diisi, diberi tanda centang berdasarkan apa yang kalian alami. Ya, sudah selesai? Sudah selesai, silakan kumpulkan lembaran jawabannya. Terima kasih, kalian sudah mengumpulkan lembar kerja kalian, dan dengan demikian seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam pembelajaran kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan profisiat, kalian sudah semangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Sebelum kita pulang, Ibu minta kalian berdiri, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan. Dan saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya kasih. Marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik dalam nama Bapa dan Allah Bapa dalam surga. Terima kasih atas perlindungan dan berkat-Mu sehingga semua aktivitas kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Berilah kami rezeki pada hari ini